Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah pekan keempat. Kita mulai dengan pertanyaan kemarin ya, soal nomor 3 bagian 4. Bagaimana menunjukkan masalah ini, kekontinuan dari masalah ini. Nah, Ibu belum coba kalau yang L'Hopital itu seperti apa, tapi kalau tanpa L'Hopital ini kan di soalnya ini udah ada ini, fungsinya harus continue ya. Kondisi fungsinya harus continue berarti kalau kita punya di sini limit kiri, kondisi continue itu berarti kita harus punya limit x menuju 2 dari sebelah kiri dari ax kuadrat plus bx min 4 dibagi dengan x min 2 itu harus sama dengan limit kanan dan sama dengan nilai fungsi di titik 2. F2 yaitu ini ya, 2 min 4x. Kalau limit kanannya nanti nah kebetulan kalau kita ambil limit kanan itu akan sama dengan nilai fungsi di sebelah kanan. Nanti yang kita peroleh, kita tidak akan memperoleh kesimpulan dari kondisi fungsi yang kedua ini. Jadi kita cukup pakai limit kirinya saja ya. Di sini ini kita substitusikan nilai 2-nya. Jadi kita peroleh nilai fungsi di titik 2 itu akan sama dengan min 6. Nah, karena ini yang sebelah limit kirinya ya, limitnya ya karena kondisi kontinu jadi nilai limitnya harus ada. Kita pakai dengan cara pembagian ya. Jadi ini ax kuadrat plus bx min 4 jika dibagi x min 2 nilainya harus ada. Ini jadi ax kuadrat ini kali ini min 2ax, selisihkan minus hasilnya jadi 2a plus b dikali x min 4. Ini kurangi ini bagian ininya 0, jadi min 4 kurangi 0 min 4. Kemudian kita ke atas, ini konstan tadi depan x adalah ini, berarti ini 2a plus b ya, kalikan dengan ini jadi 2a plus b kali x, ini kali ini jadi min 2 dikali 2a plus b. Ya, ini akan kalau diselisihkan ini jadi min 4 ditambah 2 dikali ini minus kali minus jadi plus 2a plus b ya. Dan ini bagian ini karena sudah tidak memuat variabel x, ini nilainya haruslah 0. Jadi ini akan kita peroleh min 4 ditambah, kita kalikan 4a ditambah 2b sama dengan 0, atau kita peroleh 4a plus 2b sama dengan 4 ya, atau 2a ya kita bagi 2 semua sama dengan 2. Nah seperti ini. Terus kita kembali ke persamaan di atas. Jadi kita akan punya ya yang persamaan ini jadi limit x menuju 2 dari sebelah kiri itu akan sama dengan x min 2 dikalikan dengan ax ditambah
2A plus B. Nah, ini X min 2. Nah, nilai limitnya harus sama dengan ini. Ya, min 6. Kalau kita limitkan, ini kan ya karena sama, penyebut dan pembilang mempunyai faktor yang sama, bisa kita bagi. Jadi terus ini bagian ini kita limitkan, ini hasilnya jadi 2A plus, ini kan 2, ininya X-nya diganti dengan 2, jadi 2A ditambah 2A plus B sama dengan min 6. Jadi kita punya 4A plus B sama dengan min 6. Ya, kalau kita lanjutkan, kita hapus dulu bagian ini ya. Ya, sebelum dihapus semua, tadi bagian kotretannya kita tuliskan di pojok kanan atas. Tadi kita peroleh di sini AX kuadrat plus BX min 4 per X min 2 itu sama aja dengan ya X min 2 dikali AX plus 2A plus B bagi dengan X min 2 dengan tadi sisanya kita punya ini bagian yang ini. Jadi 4A ditambah 2B sama dengan 4. Ya, jika dan hanya jika 2A plus B sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan. Ini ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama tadi yang dari hasil pembagian dengan pernyataan kedua. Nah, kedua pernyataan ini kita pakai sifat eliminasi. Eliminasi dari 1 dan 2. Ya, ini jadi kita peroleh ini 2A plus B sama dengan 2 dan 4A plus B sama dengan min 6. Nah, ini kita selisihkan. Ini hasilnya jadi min 2A. Ini B minus B jadi 0. Ini 2 min dari min 6 menjadi 8. Jadi kita peroleh A-nya itu adalah min 4. Nah, kita substitusikan ke salah satu. Ya, substitusi A sama dengan min 4 ke persamaan 1. Jadi kita peroleh 2 dikali min 4 ditambah B sama dengan 2. Ini jika dan hanya jika B-nya sama dengan berapa? 10. Ya. Ya, jadi diperoleh A, B ini ya itu adalah min 4 dan 10. Ya, itu soal yang nomor 3. Terus kita kemarin di kelas A itu ada bagian terlewat, yaitu tujuan pembelajaran dari turunan fungsi ini, yaitu ini menentukan keterdiferensialan suatu fungsi, kemudian menentukan turunan sepihak, hubungan antara keterdiferensialan dan kekontinuan itu juga udah dibahas. Bentuk turunan U kali V dan U per V ini udah, fungsi trigonometri udah, fungsi komposisi juga udah ya, ini dengan aturan rantai. Nah, yang belum baru ini
menentukan turunan kedua atau turunan tingkat tinggi. Nah, kenapa kita perlu turunan tingkat tinggi? Ya, ini hal lain ya sebenarnya. Tujuannya nanti di fungsi yang lebih rumit kita akan lihat bahwa ada turunan fungsi implisit, kemudian menentukan persamaan garis singgung dan garis normal, dan menentukan hampiran suatu fungsi. Nah, kita lanjutkan materi minggu ini, yaitu turunan ke tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu berarti turunan ke n. Ya, ini ya definisinya turunan ke n itu adalah turunan dari turunan ke n-1. Nah, kalau kita punya turunan pertama seperti ini turunan pertamanya, kemudian ini ada turunan kedua. Turunan kedua ini diperoleh dengan ya menurunkan ya ini yang ini pernyataan langsungnya. Sebenarnya ini kan diperoleh dengan menurunkan dari ini ya dx. Jadi kita peroleh pernyataan yang di tengah. Kemudian turunan ketiga juga sama caranya, diperoleh dengan menurunkan turunan kedua dan seterusnya. Nah, ini ada sedikit ini contoh, tentukan turunan kedua dari y sama dengan 4x kuadrat plus sin x. Ini tulisannya ketutup sama kamera ya. Ini jawabannya, kita tentukan dulu turunan pertamanya. Ya, turunan pertama dari ini adalah 12x kuadrat 4 dikali pangkatnya, yaitu jadi 12. Kemudian untuk variabel x-nya pangkatnya dikurangi 1, jadi 3 kurangi 1 jadi 2 di sini. Kemudian turunan dari sinus itu adalah cos. Nah, untuk menentukan turunan kedua ini diturunkan lagi. Maka kita peroleh, ini Ibu tuliskan lagi ya, turunan keduanya itu adalah ini 12 dikali pangkatnya, jadi 24. Kemudian variabel x-nya pangkatnya dikurangi 1, jadi x 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1 ya. Jadi seperti ini. Turunan dari cos itu adalah min sin x. Nah, ini adalah turunan kedua dari fungsi yang ditanyakan. Nah, ini ada soal latihan, tentukan turunan kedua dari beberapa fungsi ini. Yang bagian B-nya, tentukan nilai C sehingga memenuhi ini, sehingga turunan kedua dari fungsi ini fx ini nilainya sama dengan 0. Yang bagian C, tentukan nilai A, B, dan C dari ini, dari gx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jika G1-nya sama dengan 5, turunan dari G di titik 1 sama dengan 3, dan turunan kedua di titik 1 sama dengan min 4. Ya, sebenarnya yang bagian C ini cukup jelas ya. Kalau diturunkan 2 kali nanti ya kalau diturunkan 1 kali konstanta C-nya hilang. Kalau diturunkan 2 kali konstanta B-nya yang hilang. Diturunkan ini nanti tinggal tersisa ini. Kemudian ini turunan fungsi implisit
Jika hubungan antara Y dan X itu dituliskan dalam bentuk seperti ini, Y sama dengan fx, ini merupakan fungsi eksplisit. Fungsi eksplisit dari X, karena kita lihat di sini ya, Y dan X-nya, atau misalnya yang sederhana Y sama dengan 2X plus 3. Nah ini Y dan X itu terpisah atau bisa kita pisahkan di ruas bagian yang berbeda. Nah seperti itu adalah fungsi eksplisit. Nah kalau tidak bisa dinyatakan seperti ini atau bentuk umumnya ini ya, ini maka kita punya fungsi implisit. Nah ini contohnya, kita lihat di sini. Ini penulisan bentuk implisit karena X dan Y tidak terpisah. Bentuknya bisa dipisahkan nggak ya? Nah, yang nomor 2 ini juga X dan Y, ini bentuknya tidak terpisah ya. Ini di ruas kiri ada variabel Y juga. Nah, untuk menentukan turunan bentuk implisit, jadi kita gunakan aturan rantai dengan menganggap Y adalah fungsi dari X. Kita lihat contohnya. Nah, tentukan turunan pertama atau dx dari bentuk implisit berikut. Yang soal nomor 1. Nah, ini notasinya udah pernah diperkenalkan ya. Ini notasinya seperti ini. Jadi kalau kita peroleh, nah ini karena turunan itu fungsinya bersifat linier, jadi turunan dari operasi fungsi itu sama dengan operasi dari turunannya. Nah ini karena operasinya ini penjumlahan, jadi ya ibu ulangi ya, turunan dari penjumlahan fungsi itu sama dengan penjumlahan dari turunan fungsinya. Nah ini kita turunkan, ini dianggap ada dua fungsi, X pangkat 3 dan Y kuadrat, jadi nanti penurunannya pakai aturan perkalian. Nah seperti ini. Ini kalau ibu tuliskan di atas ya potretannya, dx dari X pangkat 3 Y kuadrat. Nah ini kita anggap agak susah ya nulisnya. Ini jadi sebentar, kalau kita punya hx ini sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat dengan misalnya fx-nya itu adalah X pangkat 3 dan y di gyx, karena nanti y-nya merupakan fungsi dari x juga, ini adalah y kuadrat. Jadi turunan dari h kita tahu ini adalah f aksen y ditambah g f aksen. Nah ini turunan dari ini adalah 3x kuadrat, kemudian turunan dari g ini nah ini kan yx, jadi ini fungsi y-nya kita turunkan, ini jadi 2y, tapi ini juga merupakan fungsi ya y-nya, jadi y-nya harus kita turunkan juga, jadi kita punya dy dx ya, fungsi komposisi di sini yang ini pakai aturan rantai atau bisa dituliskan 2y y aksen. Nah jadi h aksen atau turunan dari ini adalah 3x kuadrat dikali g, g-nya adalah y kuadrat ditambah ini salah ya, ini harusnya g aksen f atau f g aksen, f-nya adalah X pangkat 3 dan g aksennya ini adalah 2y y aksen. Nah seperti yang ditulis di sini. Kemudian turunan dari X kuadrat itu adalah 2X, turunan dari Y itu adalah Y aksen.
dan turunan dari konstanta itu adalah 0. Nah, ini kemudian yang memuat Y saja. Ini ya, ini nggak kelihatan. Yang memuat Y saja, ini dengan ini dikumpulkan. Ini jadi 2x pangkat 3y ditambah 1. Ya, kemudian yang lainnya dipindah ke ruas kanan. Jadi kita peroleh ini, maka y aksennya itu adalah ini ya. Ini dipindah ke ruas kanan jadi membagi. Itu hasilnya yang nomor 1. Jadi kita punya bentuk eksplisit dari turunan pertama pada contoh 1. Nah, ini yang contoh 2. Bagian kanannya, ruas kanannya bukan merupakan konstanta, tapi merupakan fungsi juga. Caranya sama seperti tadi. Yang ini, perhatikan di sini, ini adalah perkalian dua fungsi. Jadi caranya sama seperti ini, sama seperti kotretan yang tadi ya. Dengan plus komposisi. Jadi sin xy-nya ini kita misalkan sebagai hx ya. Jadi dh per dx itu kita misalkan ada g-nya adalah ya xy, kemudian kita akan punya g aksen ini adalah turunan pertama dari ini 1 dikali y ditambah ini fungsi ini dikali turunan ini ya. Jadi kita punya seperti itu. Jadi hx ini ya balik lagi ke permisalan ini, jadi bisa dituliskan sebagai sin g. Nah, jadinya ini hx nya adalah dh per dg dikali dg per dx. dh-nya ini turunan sinus itu adalah cos x y atau cos g ya harusnya ini, tapi langsung aja cos x y. Terus turunan dari fungsi g-nya itu adalah ini y plus x y aksen. Nah, yang ini. Nah, kita peroleh ini ya sama persis. Terus turunan x kuadrat itu adalah 2x, turunan ini adalah 2y y aksen. Ini turunannya adalah 0. Nah, terus kita kumpulkan semua yang ada y aksennya, yaitu cos xy dikali x ya, atau ini sebenarnya ada yang ini ya, kalau ini diuraikan ini kan jadi y dikali cos xy terus ditambah xy aksen cos xy ditambah 2x sama dengan 2y y aksen. Nah, semua yang memuat y aksen dengan ini dikumpulkan. Jadi kita peroleh ini bagian pertamanya x cos, ini bagian keduanya ada di ruas kanan, jadi pindah ruas jadi minus 2y. Nah, itu jadi y aksennya adalah ini ya, tinggal bagi aja. Nah, ini ada latihan, silahkan dicoba juga ya. Perhatikan tadi udah dikasih di contoh kalau turunan D ini xy itu adalah y ditambah x y aksen. Oke. Terus
jangan lupa pakai, ada beberapa yang harus pakai aturan rantai, dan ini pakai aturan rantai karena ini sinus dari XY. Kemudian jangan lupa aturan ini ya, seperti turunan dari XY ini ya, jadi aturan turunan dari perkalian fungsi. Nah, ini ada hubungan garis singgung dan garis normal. Kalau kita punya oh ya, seperti masalah dua masalah satu tema di awalan perkuliahan hari Senin itu kan ada garis singgung. Nah ini itu kemarin itu kita mencari kemiringan garis singgung. Nah sekarang di sini kita menentukan persamaan garis singgungnya. Nah kalau persamaan ya kemarin Ibu ulangi, kemarin kita tentukan yang limit fx min fc per x min c ketika x-nya mendekati c, ini adalah ya identik dengan kemiringan garis di titik C. Ya, ini adalah kemiringan garis di titik X sama dengan C. Jadi atau di koordinat C, F, C. Nah, titik ini diganti dengan X0, Y0. Ya, jadi C-nya sama dengan X0, FC-nya sama dengan Y0. Jadi kita punya ini. Jadi ini kalau dituliskan dengan notasi di awal perkuliahan, maka kita akan punya oh ya, ini Y0-nya itu adalah FC. Sebentar. Ini adalah FC, kemudian ini adalah, nah seperti ini ya. Tapi ini oke. Kemudian kita punya garis tegak lurus dengan garis singgung, itu disebut garis normal. Nah ini adalah persamaan garis normalnya. Oke, karena garis yang tegak lurus, kita tahu kalau garis saling tegak lurus ini udah ini ya, kemiringannya udah jelas. Ini kalau kita kalikan itu nilainya jadi -1. Nah itu terus contohnya nih, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari fungsi ini. Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 6 di titik 2,6. Ya, ini jawabannya. Jadi kita tentukan turunannya, turunan dari fungsi ini untuk mencari kemiringan garis singgungnya. Ya, Ibu beri ilustrasi acak aja ya, karena tidak terlalu yakin fungsinya seperti apa. Ya, kira-kira seperti ini misalnya ya. Nih, jadi terus katanya di 2,6. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah persamaan garis yang biru ini. Oke, terus karena kita punya titik 2,6. Nah, ini di titik ini kita bisa hitung yang pertama kemiringan garisnya. Atau ini kita tentukan dengan ini turunan pertamanya. Turunan pertama dari ini adalah pangkatnya 3x kuadrat ya, dikurangi 4
X, ini turunannya jadi 0, kemudian kita hitung di titik 2,6 ya, yang karena persamaan ini merupakan persamaan yang eksplisit, dia hanya memerlukan nilai X-nya saja, jadi kita substitusikan nilai X-nya, yaitu 2, jadi 3 kali 2 kuadrat min 4 kali 2, hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah kemiringannya, ini sama dengan M. Di rumus tadi ya. Nah, yang kita perlukan, ini kan tadi Ibu tuliskan lagi rumusnya, Y0 sama dengan M X min X0. Ini X0 nya, ini Y0 nya. Ya, ini sama ya, X0 Y0. M nya udah ketemu 4, M nya 4. Nah, itu atau kita tuliskan dalam bentuk standarnya, jadi kita peroleh persamaan garisnya, dia sama dengan 4X min 2. Nah, selanjutnya ditanyakan garis normalnya. Garis normalnya seperti apa? Nah, ini ya hasilnya diperoleh ini juga ini dari persamaan minus 1/M X min X0. Ya, ini kalau kita punya M-nya 4, min 1/M-nya ya min 1/4, yaitu ini. Oke, ini terus kita selesaikan, kita tuliskan dalam bentuk sederhananya seperti ini. Kalau diilustrasikan garis normal ini kan garis yang tegak lurus, jadi kalau di titik ini kita akan punya ya seperti ini. Jadi ya, dia tegak lurus terhadap garis yang biru. Nah, itu contoh menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Tadi pada ini ya, kurva dengan fungsi yang eksplisit. Nah, kalau ini kurvanya dengan fungsi yang implisit. Ini ya, fungsi implisit seperti ini. Oke, yang ditanyakan sama garis singgung dan garis normal. Kita tentukan dulu turunan pertamanya di titik X sama dengan 1. Ya, kalau kita substitusikan katanya di X sama dengan 1 kita peroleh ini 1, jadi Y kuadrat min Y min 6, atau ya kita peroleh ini ya persamaan ini. Jadi X sama dengan 1 kita substitusikan ke sini. Nah, atau kalau difaktorkan seperti ini, jadi kita punya pembuat 0 dari Y itu adalah Y sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Jadi pada saat X-nya sama dengan 1, Y-nya 3 atau min 2. Nah, jadi ini titik di titik singgung dan garis normalnya akan ditentukan di kedua titik ini. Jadi mensubstitusikan nilai X itu kita lakukan untuk menentukan koordinat titik singgungnya. Nah, kemudian kita tentukan turunan pertamanya untuk menentukan kemiringan garis singgung. Nah, ini dengan fungsi implisit kita peroleh ya, kalau Ibu tuliskan lagi ini pakai perkalian turunan perkalian dua fungsi. Jadi hasilnya turunan dari X kuadrat dikali Y kuadrat ditambah X kuadrat dikali turunan dari Y kuadrat, yaitu 2Y Y aksen. Oke. Yang ini juga sama pakai
turunan perkalian fungsi, yaitu kita punya 1 dikali Y ya, ditambah X dikali Y aksen. Turunan dari min 6 itu adalah 0 ya, dan ini sama dengan 0. Oke, jadi kita peroleh seperti ini. Ya, tadi ini dituliskan kembali ya dengan operasi minusnya di ini. Y-nya dikumpulkan, terus kita peroleh, nah ini Y aksennya itu sama dengan Y min 2X Y kuadrat dibagi 2X kuadrat Y min X. Nah, kita substitusikan titik-titik tinjau tadi. Yang pertama titik 1,3 kita substitusikan ke persamaan ini, kita peroleh kemiringan garis singgungnya adalah min 3. Kemudian persamaan garis singgungnya ini adalah ini, tadi disubstitusikan ke persamaan garis singgung ya, yang Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Nah, ini persamaan garis singgungnya, persamaan garis normalnya yang min 1/M. Jadi kalau kita punya ini adalah M, maka min 1/M-nya itu adalah 1/3. Nah, ini persamaan garis normalnya. Kemudian di titik yang kedua, yaitu di titik 1,-2, kita substitusikan ke persamaan, bukan ke persamaan, ke persamaan kemiringan garisnya, persamaan miringan garis, jadi kita peroleh itu ya. Kemudian persamaan garis singgungnya ini adalah seperti ini. Oke, dan persamaan garis normalnya ini. Oke. Nah, sampai sekian perkuliahan yang kedua di pekan ini. Terus di pekan keempat ini juga masih ada ini ya, ada soal latihan yang harus dikerjakan. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan di LMS. Dikumpulkan di LMS paling telat hari Kamis, boleh dikumpulkan hari Kamis. Hari Kamis pekan depan libur, jadi paling telat dikumpulkan hari Rabu tanggal 28 di LMS. Kalau ada yang tidak bisa mengakses LMS, tolong beritahu Ibu, nanti untuk pengumpulan di Google Drive Ibu batasi waktunya ya. Pengumpulan tidak ada yang dikirimkan ke email atau ke WA, dikumpulkan ke Google Drive. Oke. Terima kasih. Kalau ada, sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA. Ibu sebenarnya ya silakan dikumpulkan di WA saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.